bertemu lagi dengan Hipa Valley Talks. Sayangan, kali ini episode yang ke-17. Temanya adalah tentang mental health gitu ya, atau kesehatan mental. Kayaknya berat banget gitu ya. Jadi judulnya adalah berdamai dengan emosi saat pandemi. Jadi di malam Jumat ini seperti biasa di Jumat malam jam 7 Hipa Valley akan membawa obrolan untuk teman-teman semua, eh, baik teman-teman alumni maupun siapa aja lah ya yang jadi followersnya Hipa Valley. Dan di setiap Jumat kami selalu menghadirkan berbagai macam. Di minggu lalu kita bicara tentang bisnis gitu ya, bisnis kan. Kemudian kalau kali ini, di episode yang kali ini kita akan berbicara tentang emosi gitu ya. Jadi lebih ke apa ya, orang mungkin mengenalnya manajemen emosi gitu ya. Kenapa sih manajemen emosi itu penting gitu? Jadi pertama-tama kita mungkin lihat dulu ya latar belakangnya gitu. Kenapa sih kita ini di masa pandemi yang banyak sekali butuh penyesuaian dengan hal baru gitu ya, menjalani berbagai peran gitu, baik sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai karyawan, gitu, sebagai pengusaha, kemudian mungkin tenaga kesehatan gitu ya, yang perannya sangat besar sekali di masa pandemi ini. Ada banyak hal-hal yang harus kita sesuaikan gitu ya, karena terjadi banyak sekali perubahan di masa pandemi, tidak hanya rutinitas sehari-hari tetapi juga kebiasaan-kebiasaan, baik kita harus bekerja dari rumah, kemudian kita nggak bisa kemana-mana dan lain sebagainya gitu ya. Ada banyak sekali perubahan yang menuntut kita untuk beradaptasinya itu cepat gitu ya. Nah, di masa adaptasi yang cepat ini gitu ya, di masa pandemi ini tentu saja banyak sekali emosi-emosi yang akhirnya juga jadi bermunculan gitu. Tidak hanya emosi-emosi yang positif yang kita harapkan akan membuat misalnya kita jadi lebih semangat atau senang, gembira, tapi juga emosi-emosi negatif yang akhirnya bermunculan gitu ya. Nah, jadi pembicaraan kita malam ini kayaknya agak-agak serius, tapi ya sebenarnya ini sangat-sangat penting gitu ya. Jadi emosi itu karena setiap hari gitu ya, setiap saat kita rasakan, yang ketika di masa pandemi ini mungkin akhirnya kita intens gitu ya dengan keluarga, ada di rumah selama 24 jam yang biasanya nggak pernah ketemu, atau ketemunya jarang, sekarang harus bersama-sama terus dengan kayak misalnya kalau saya jadi ibu gitu ya, mendampingi anak saya di rumah untuk yang tadinya nggak pernah ngajarin anak untuk belajar, jadi nggak mau harus jadi guru gitu. Tapi tenang saja, malam ini saya tidak akan sendiri gitu ya. Saya nanti akan ditemani oleh dua orang wanita cantik juga yang malam ini akan menemani saya. Nah, tapi sebelumnya kita buka dulu obrolan kita malam ini gitu ya dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, teman-teman semua yang sudah menyimak dan sudah hadir, boleh sambil menyiapkan cemilan gitu mungkin, atau sambil ngopi gitu mungkin ya, atau teh gitu, karena kalau di sini, dari tempat saya di sini kebetulan itu sudah 2 hari ini tidak melihat matahari gitu, jadi hujan terus gitu. Tapi saya disclaimer dulu ya, semoga sinyalnya juga bersahabat gitu, karena seperti biasa ada aja gitu ya tantangannya. Nah, di sini saya nanti akan memanggil teman-teman saya yang akan ngobrol dengan saya di sini. Kebetulan dua teman saya ini memang apa ya, bisa dibilang mereka uh, sesuai Halo dengan bidang. Mbak Olin. Oh, malam. Nah, di sini ada Dipe. Sebentar ya, kita panggil teman kita satu lagi Oke. untuk bergabung. Halo, selamat malam Asti. Halo. Kita sudah bergabung dengan Dipe dan Asti. Jadi Dipe dan Asti ini siapa gitu, dan apa hubungannya dengan obrolan kita malam ini ya gitu. Kalau tadi aku sudah bercerita sedikit gitu ya, Dipe dan Asti, kalau kita Oke. akan
ngobrolin tentang emosi. Apa sih emosi dan kenapa sih itu intens sekali kita rasakan gitu selama 24 jam, kemudian bagaimana kita berdamai dengan itu gitu ya. Jadi bagaimana berdamai dengan emosi di masa pandemi ini seperti apa. Nah, tapi sebelumnya kita kenalan dulu ya. Jadi ini ada dua wanita cantik, ini siapa sebenarnya gitu. Boleh Dipe kenalan dulu. Oke. Halo, teman-teman semua yang hari ini join bersama dengan Hipau Hali. Saya Dipe dari alumni Vanlit Angkatan 13. Kebetulan karena saya bekerja di bidang psikologi sebagai psikolog, hari ini boleh sharing bersama dengan Mbak Olin dan Asti untuk uh, sharing ya terkait dengan bagaimana sih mengelola emosi di masa pandemi. Suara saya jelas Mbak Olin? Jelas, jelas banget. Oke, oke. Oke, terima kasih Dipe. Sekarang Asti nih, Asti boleh kenalan juga. Oke, selamat malam gitu ya teman-teman semuanya. Terima kasih sudah mau bergabung di IG Live kali ini gitu. Sedikit perkenalan singkat gitu ya dari aku. Namaku Asti, teman-teman gitu ya. Mungkin beberapa sudah ada yang kenal sama aku. Aku alumni Vanlit juga gitu dari angkatan 23 gitu. Terus Selisihnya banyak. gimana? Ya. Selisihnya banyak. Oh iya. Tolong jangan ngomong selisih ya. Saya belum perkenalan loh dari tadi. Oh, enggak ya saya. Oke, lanjut Asti. Terus sekarang aku masih kuliah teman-teman di Kuliah. Universitas Katolik Sugio Pranoto Semarang gitu di jurusan psikologi gitu sih. Sekarang belum lulus guys gitu ya. Jadi aku masih berjuang menyelesaikan skripsi gitu. Mungkin gitu dulu kali ya. Kita sambil jalan. Tapi suaraku jelas ya? Jelas, jelas. Oke. Oke. Nah, teman-teman semua, jadi ini dua orang yang hadir di sini ini sekarang gitu ya. Yang satu psikolog, yang satu juga belajarnya tentang psikologi gitu. Jadi sesuai banget ya sama apa yang akan kita obrolin gitu malam ini tentang emosi gitu. Kalau tadi aku sekilas bercerita atau ya membuka kenapa sih emosi itu penting gitu. Di pandemi ini kita yang awalnya gitu ya, misalnya ada banyak sekali perubahan kan, misalnya yang tadinya 24 jam itu nggak ada di rumah gitu, nggak 24 jam ada di rumah, tapi sekarang harus intens ada di rumah gitu, dengan mungkin juga bekerja di rumah, anak-anak juga bersekolah dari rumah gitu ya. Kalau yang aku alami ya, karena aku seorang ibu dengan 2 orang anak dan mereka belajarnya dari rumah. Nah itu tuh bermunculan emosi-emosi yang tadinya kita nggak pernah mengalami kayak gini gitu ya. Ya sesimpel kita tadinya sering harus keluar rumah gitu, bertemu langsung dengan orang. Sekarang semuanya kita harus serba di rumah. Terus apa ya, semuanya serba virtual gitu ya. Sekarang sehari aja bisa Zoom sampai berkali-kali gitu, dan ini juga berdampak ke emosi gitu. Nah, sebenarnya kalau dari sisi psikologi gitu ya, itu apa sih yang sedang terjadi ini, apa sih sebenarnya gitu, dan kenapa pandemi yang sedemikian rupa ini terus menimbulkan banyak sekali gejolak emosi yang intens gitu. Mungkin Dipe mungkin bisa bicara dulu deh, karena Dipe psikolog gitu ya, dan punya klien-klien yang aku yakin juga pasti punya keluhan-keluhan yang mungkin serupa gitu ya. Iya, iya. Oke. Terkait dengan situasi pandemi ini sebenarnya kan terjadi perubahan. Terjadi perubahan dari situasi yang dulu nyaman menurut kita, seperti tadi yang diceritakan Mbak Olin, bahwa kita mengalami satu rutinitas baru yang biasanya kita kerjakan di luar rumah, misalkan pekerjaannya kita kerjakan di kantor, sekolah ya kita ada di sekolah gitu, kita sekarang beralih ke new normal, di mana new normal ini tetap tidak normal untuk kita, jadi kan ini normalnya baru ya, dan segala hal yang berubah itu pasti butuh penyesuaian, seperti itu. Nah, penyesuaian ini sering kita anggap sebagai satu stresor. Kenapa? Karena penyesuaian ini beralih dari situasi nyaman ke yang tidak nyaman menurut kita gitu. Di mana
biasanya kita bisa happy-happy sama teman-teman gitu. Sekarang kita hanya bisa ketemu virtual seperti ini gitu. Biasanya kita bisa nongkrong bareng sama teman-teman, kerja juga enak di kantor gitu. Sekarang kita hanya bisa kerjakan itu di rumah dan di rumah ya begitu aja gitu. Tidak ada aktivitas lain gitu. Bahkan bagi mereka yang gagal penyesuaian gitu, pandemi ini akan menjadi stresor yang kuat sehingga bisa mengalihkan dirinya yang kemarin itu situasinya baik menjadi ke arah stres dan mungkin juga frustasi bisa seperti itu Mbak. Jadi ini terkait dengan penyesuaian sih yang membuat kita menjadi harus lebih kuat, yang membuat kita menjadi harus lebih survive ya, survive kita harus lebih oke lagi seperti itu. Dan kalau kita tidak bisa menyesuaikan diri ya pada akhirnya kita hanya akan fokus pada emosi-emosi yang muncul dan itu pastinya yang akan kita build adalah emosi-emosi negatif seperti Negatif. itu. Jadi situasinya seperti itu. Jadi kenapa sih yang menyebabkan ini tuh ya memang karena situasi ya kita yang harus menyesuaikan diri gitu ya. Kalau Asti sendiri apa sih Asti pengalamannya sebagai mahasiswa gitu ya, pelajar gitu dan ya kebetulan belajar di bidang itu gitu ya, belajar di bidang psikologi yang juga kurang lebih Asti tuh pasti tahu lah ya ini kalau kayak gini gitu, maksudnya ilmunya gitu secara teori kan sudah tahu. Tapi kalau yang Asti sendiri alami apa sih gitu yang terjadi di pandemi ini? Aku ini nih yang aku alami kayak gini gitu. Ya. Kalau ya mungkin aku di sini lebih banyak ke sharing gitu ya teman-teman, karena aku juga merasa kapasitas untuk ngomong dari teori yang banyak gitu merasa belum cukup gitu. Cuman betul gitu karena aku juga belajar psikologi, aku semakin banyak di masa pandemi ini gitu ya. Setahun ini tuh banyak banget berefleksi gitu loh, berdasarkan apa yang aku pernah pelajari gitu. Kayak oh iya kayak begini ya, oh iya kayak gitu. Dan bahkan untuk aku yang udah belajar psikologi aja itu masih terasa berat teman-teman gitu, masih terasa berat banget gitu. Bahkan di setahun ini gitu adalah salah satu titik di mana aku tuh ngerasa yang down banget gitu ya dalam hidupku gitu, karena benar-benar hidupku tuh berubah 180 derajat banget. Pertama gara-gara pandemi, dan yang kedua mungkin gabungan lagi ya sama QLC gitu. Kalau kita biasanya banyak ya teman-teman yang udah sempat denger gitu. Apa itu? Quarter life crisis gitu. Quarter life Iya, crisis. jadi krisis biasanya di ini ya, seperempat abad gitu kan, di umur-umur 20-an gitu. Yang ya nggak sih Mbak Dibe? Nah, terus tuh bahkan nih teman-teman sampai di hari ini gitu, di detik ini aku pun merasa belum terlalu deal banget gitu sama diriku kayak gitu. Cuman gini, aku setahun ini merasakan banyak banget emosi negatif gitu, bahkan nggak cuma tahun ini, bahkan udah mulai dari tahun kemarin gitu teman-teman. Dan aku baru mulai bisa bangkit itu mungkin baru bulan apa ya, Juli, Agustus. Jadi baru beberapa bulan ini gitu. Sampai akhirnya di detik ini gitu kan, aku udah punya kekuatan yang lebih banyak lagi daripada yang kemarin-kemarin. Kalau kemarin-kemarin gitu teman-teman, kalau misalnya merhatiin gitu, aku benar-benar jarang banget muncul di media sosial. Bahkan aku mau ngebuka postingan teman-teman aja itu tuh rasanya udah nggak kuat gitu kan, dengan berbagai stresor yang ada gitu kan. Karena betul ya Mbak, aku sekarang akhirnya merasakan di rumah lagi setelah berarti udah berapa tahun? SMA 3 tahun, kuliah mungkin 3 tahunan. Setelah 6 tahun aku nggak pernah di rumah. Dan benar-benar nggak di rumahnya tuh benar-benar nggak di rumah, teman-teman gitu. Karena aku model orang yang suka ikut kegiatan gitu sampai aku kuliah. Jadi aku kuliah di Semarang, rumahku di Jogja. Aku pulang itu jarang banget. Bahkan di Unika gitu, kita liburan 3 bulan. Tapi aku di rumah itu cuman setengah bulan nggak sampai gitu. Sisanya aku udah di kos lagi kayak gitu. Jadi betapa jeleknya gitu di setahun ini aku benar-benar nggak bisa ketemu siapapun kayak gitu. Dan akhirnya aku harus ketemu di rumah sama adik-adikku. Aku punya adik 3 teman-teman, dan mereka masih kecil-kecil gitu kan. Yang paling kecil aja baru SMP gitu.
Jadi aku juga merasakan gitu ya Mbak, yang namanya harus akhirnya dampingin adik-adik gitu ketika mereka sekolah. Itu juga aku ngerasain kayak, "Ah, ya ampun, kenapa kayak begini rasanya?" Kayak gitu. Kayak ya emang berat banget gitu. Makanya aku cukup relate gitu ya dengan apa namanya, mungkin para ibu-ibu yang ngerasain akhirnya ngajarin anak itu susah gitu kan. Aku juga ngerasain ngajarin adikku juga susah banget kayak gitu. Em, jadi memang setahun ini penuh banget dengan stresor gitu kan. Cuman pada akhirnya yang aku pelajari itu kadang kita tuh cuman harus menerima gitu teman-teman. Kayak apa ya? em, aku belajar psikologi, kayak banyak banget gitu hal yang aku dapetin, banyak buku-buku yang aku udah baca gitu yang kayak bilang ini itu segala macem. Cuman pada akhirnya kemarin selama perjalanan setahun ini yang benar-benar menyentuh aku banget itu adalah ya soal penerimaan, bahwa ya udah Ti, nggak apa-apa, terima aja sekarang masanya seperti ini, sekarang kamu nggak bisa ngapa-ngapain, ekspektasimu tinggi tapi memang sekarang nggak bisa dilakukan, ya udah gitu, itu yang harus diterima dan itu berat gitu ya. Penerimaan berat banget, bahkan aku pun butuh waktu yang sangat lama baru bisa benar-benar akhirnya menerima kayak gitu. Mungkin segitu dulu kali ya. Nanti abis ini mungkin bisa ditanya-tanya lagi gitu, terus aku jadi terpancing. Iya, aku gampang terpancing ternyata. Oke, oke. Jadi tadi pasti udah ini ya cerita banyak gitu. Jadi memang kalau dilihat gitu mungkin masing-masing orang punya masa penyesuaian gitu, bisa dibilang seperti itu, yang beda-beda. Kalau tadi asli aku baru bisa kayak bangkit lagi itu setelah beberapa bulan gitu. Ada juga orang yang bahkan sampai sekarang pun mereka mungkin belum bisa menerima hal seperti ini gitu, maksudnya dengan rutinitas seperti ini. Kemudian ya kalau kita yang istilahnya bersyukur gitu, yang melek teknologi gitu ya, mungkin sedikit banyak bisa menyiasati gitu ya, misalnya pakai Zoom, pakai apa segala macam masih bisa. Tapi kalau yang nggak ada sama sekali akses untuk itu pun aku pikir juga akan sangat kesulitan gitu ya. Karena kalau aku sendiri sih merasakannya tuh yang pasti ya kayak emosi-emosi yang sesepele, bosen banget lah di rumah, ya ampun gini-gini gitu, pasti awal gitu ya. Pasti awal kayak gitu, dan kayak apa sih aku harus ngapain sih ini gitu, ngapain sih di dunia ini kok kayak gini gitu. Tapi ketika berjalannya waktu gitu, kalau yang aku rasain juga gitu ya, Dipe dan Asti, ternyata aku baik-baik aja kok gitu ya, bisa bekerja juga dengan ritme yang seperti ini gitu ya. Walaupun karena kebetulan aku juga dari dulu memang kerjanya berjauhan gitu ya dengan teman-teman yang sekantor, itu memang udah ada apa ya, maksudnya kebiasaan-kebiasaan untuk kita tuh saling komunikasi jarak jauh dan lain sebagainya. Tapi akhirnya kita semua menikmati gitu loh, maksudnya gue bisa kok ternyata ya kerja kayak gini, maksudnya jauh-jauhan gini dan semuanya serba virtual tuh ternyata bisa ya gitu. Jadi masa penyesuaian ini yang mungkin yang bisa jadi gimana sih kita melalui ini gitu ya, gimana caranya supaya kita itu ketika menghadapi si emosi ini yang tadi itu banyak banget gitu ya, si Asti juga bilang aduh aku nggak pernah nih mengalami seperti ini, lalu ke titik yang kita bisa akhirnya menerima itu apa sih yang perlu dilakukan sebenarnya kalau dari sisi psikologi gitu ya. Dipe mungkin bisa apa yang harus aku harus gimana gitu. Oke. Ini di sini ada Mas Joko, saya nggak lihat senior. Salam dulu Mas Joko. Mentornya ya, mentornya ini. Saya mohon izin bicara di sini Mas, tidak untuk bagaimana. Oke. Ketika kita merasakan satu situasi yang tidak nyaman, tentu kita berpikir atau bertanya ya kepada diri kita sendiri. Sebenarnya kita kenapa sih? Gitu. Kok aku jadi begini? Kayak tadi Mbak Olin juga sempat menyampaikan, kok jadinya seperti ini ya? Kok nggak nyaman ya? Dan lain sebagainya. Yang gampang deh, bosan. Aku tuh benar-benar udah bosan, gitu kan? Dan bahkan mungkin saya melihat juga dari sharingnya Asti menyampaikan bahwa gila aku butuh waktu panjang banget untuk bisa sampai bangkit. Dan balik lagi ini adalah tentang penyesuaian. Sebenarnya stres ini erat kaitannya dengan bagaimana kita bisa menjaga situasi mental kita supaya kita tetap bisa
dalam kondisi yang sehat. Ya, mendekati sehat lah paling tidak ya. Jadi ada beberapa teori yang mengatakan bahwa ketika mental kita sehat, ketika mental kita kuat, maka situasi apapun itu akan bisa kita hadapi. Tetapi sejauh ini kita melihat bahwa selama pandemi, beberapa orang yang saya rasa bermental sehat pun pada akhirnya juga bisa goyah, gitu kan? Dengan situasi yang seperti ini, yang mengatakan bahwa aku sehat dan aku fine. Orang kalau masuk RSJ mengatakan bahwa saya sehat, saya nggak apa-apa, itu justru akan masuk bangsal gitu kan. Ini harus ekstra hati-hati Nah, sekali gitu. Ini nah harus ekstra makanya hati-hati. yang dikatakan mental yang sehat itu sebenarnya gimana sih gitu kan? Ini Oke, penilaiannya kayaknya ya, panjang gitu ya maksudnya. Penjelasannya juga oke. gitu. Mental yang sehat itu adalah bagaimana kita sebagai manusia itu bisa berfungsi seutuhnya sebagai manusia gitu. Kita mampu menyadari betul potensi kita, kemudian bagaimana kita bisa menghadapi tekanan-tekanan kita, bisa produktif, bisa mampu berkontribusi untuk masyarakat. Istilah pendeknya adalah kita bisa fully function sebagai kita gitu. Nah, saya melihat bahwa Asti tadi sudah mulai goyah nih, dia sudah nggak fully function, saya rasa gitu. Maka Ketika kemarin menghadapi Asti si itu, pandemi ini ya. ya betul, maka kemarin mungkin bisa kita katakan bahwa Asti sudah sampai pada titik stres. Gitu. Dia sudah mengalami di mana dirinya ini sudah tidak lagi berfungsi secara utuh gitu. Mungkin pada waktu itu Asti merasa bahwa kok aku cepet banget putus asa, kok aku cepet banget marah-marah, kok aku cepet banget merasa jealous dengan orang lain. Jealous nggak harus selalu dengan pacar atau Ya. harus selalu dengan apa namanya teman lawan jenis ya, tetapi jealous bisa jadi tadi mengarahnya pada ini. Buka status WA aja aku nggak berani, buka status Instagram aja aku nggak berani gitu. Kenapa? Karena sudah ada rasa di mana aku nggak pede. Aku juga tidak mau menjadi iri dengan orang lain gitu ya. Aku merasa bahwa kok aku ini nggak mampu gitu. Nah, betul yang dikatakan Asti, kuncinya adalah pada penerimaan. Tetapi balik lagi, kita manusia. Untuk mampu menerima pun kita butuh penyesuaian. Dan Butuh masing-masing waktu dari gitu kita ya. dengan, ya betul, dengan situasi kita masing-masing, background keluarga Mbak Olin tidak sama dengan background keluarga saya tidak sama dengan background keluarga Asti. It's mean that support kita itu juga beda-beda gitu, lingkungan kita beda-beda. Maka kita nggak bisa kalau, ayo Ti, aku aja seminggu bisa bisa apa namanya bangkit loh, masa kamu butuh waktunya setengah tahun sih? Nah, Ini kok beda banget gitu ya, kita nggak bisa seperti itu. Jadi tentang situasi sekarang, kita lebih mengarah pada bagaimana kita tetap bisa sehat mental meskipun situasinya seperti ini. Dan saya setuju banget sama Mbak Olin tadi. Ketika Mbak Olin mengatakan bahwa kok aku nggak ada masalah ya, kerja di rumah juga biasa-biasa aja gitu. Sebenarnya pandemi itu maknanya banyak banget loh teman-teman, terutama untuk kita yes. para ibu-ibu ya Mbak Olin. Ya. Terutama untuk para ibu-ibu, mungkin juga bapak-bapak yang ada di rumah, om-om, tante-tante, ya, bude, pak de, yang punya keluarga juga gitu. Bahwa pandemi itu nggak selamanya negatif. Selama Ya. kita berpikir tentang hal yang negatif, maka semesta akan menjawabnya itu negatif. Tetapi ketika kita itu sudah berusaha menuju proses gitu, bahwa apa yang kita alami saat ini itu tetap ada positifnya dan kita fokus pada hal yang positif, pasti kita akan mendapatkan hal yang positif. Contohnya, waktu kita bersama dengan keluarga jadi makin banyak Jadi ya. lebih banyak. Ya. Betul, kita jadi tahu ya kalau tabung gas itu akan habis 2 bulan, biasanya kita nggak tahu, gitu kan? Kita jadi tahu ya harga cabai ternyata sekarang naik. Biasanya kita cuma suruh pembantu untuk beli. Jadi hal-hal seperti inilah yang bisa kita maknai sebagai hal yang positif. Kita menjadi lebih terbuka wawasannya dan kita bahkan bisa lebih menjadi orang yang open-minded dengan situasi-situasi yang mungkin menurut orang lain menekan, tetapi menurut kita tetap ada hal positifnya gitu. Balik lagi ke fully function kita sebagai manusia tadi. Seperti itu, Maulin. Oke. Jadi ternyata banyak sekali hikmahnya gitu ya kalau kita
sudah sampai Ya, pada si penerimaan tadi. Oke, sebelum lanjut, betul. teman-teman yang di sini yang sedang menyimak kami bertiga ngobrol gitu, jangan hanya memandangi kami di sini, tapi boleh juga kalau ada yang mau bertanya gitu ya, silakan dituliskan di kolom Q&A yang ada di ini. Ada yang sudah bertanya kayaknya. Ini ada yang sudah menuliskan di kolom pertanyaan. Nanti kita akan bersama-sama menjawab gitu ya. Mungkin kita akan mendiskusikan. Kita di sini kayaknya yang bergabung ini juga teman-teman apa yang di bidang psikologi juga gitu. Jadi ya kita di sini Iya, bukan apa ya, nggak ada yang namanya ahli atau apa. Jadi kita memang berbagi aja ya di sini sharing ya, betul, sharing, betul. berbagi cerita gitu ya. Dan tadi kalau di base sedikit menyinggung tentang aduh hikmahnya ternyata banyak banget. Nah itu tuh hal-hal kecil yang sebenarnya kadang luput dari perhatian kita ya. Kalau aku bisa bilang sih Betul. kayak kita tuh kadang nggak mensyukuri aja sih gitu. Bersyukur itu Mm-mm, kadang kita sering mm-mm, lupa bahwa ternyata ya kayak tadi, oh aku 24 jam di rumah, ternyata aku jadi tahu nih karakter anakku misalnya yang tadinya aku nggak lihat ketika dia mm-mm, misalnya belajar mm-mm, atau apa. Kemudian yang misalnya dengan pasangan gitu ya, yang ternyata si bapak-bapak ini kan juga akhirnya bekerja dari rumah gitu ya, ada yang seperti itu, betul. akhirnya bekerja dengan Mm-mm, pasangannya. Kemudian ada hal-hal yang aku nih tadinya nggak pernah nih berkomunikasi sama pasanganku gitu misalnya. Ada mm-mm, yang banyak mm-mm, sekali yang mm-mm. cerita kayak gitu. Terus oh ternyata dia kalau di rumah kayak begini ya gitu. Terus atau sebaliknya Nah, dari sisi bapak-bapak, ada yang sampai ternyata di rumah tuh repot banget ya gitu. Nah baru tahu kan gitu. Baru tahu bahwa kita tuh selama ini repot. Nah hal-hal seperti ini yang ya ini tuh kayak ya kalau bisa dibilang blessing in disguise gitu kan ya sebenarnya gitu. Jadi kita mm-mm. Ya, banyak betul, sekali betul. dapat hikmah gitu. Kalau Asti sendiri gimana? Ngerasain nggak sih tadi yang kalau Asti udah cerita gitu ya cukup panjang tadi dan aku baru bisa bangkit ini. Nah, apa sih kalau yang dari Asti apa nih hal-hal yang tadi Dipe bilang bahwa ada yang semestinya kita syukuri atau kita jadikan ini tuh memang hikmahnya pandemi tuh ini gitu dan yang buat Asti tuh Mm-mm. gila ini aku tuh nggak pernah nih kalau nggak pandemi aku nggak ngalamin kayak gini gitu misalnya kayak kayak aku nih Mm-mm. kalau nggak pandemi aku nggak pernah nonton Korea gitu misalnya itu kan sesuatu yang aku nggak pernah terpikir sebelumnya gitu ya itu tuh hal baru tapi sesuatu yang ya menarik juga bisa kok ada sesuatu yang bisa disyukuri kok dari itu kalau Asti Iya, gimana iya, coba cerita betul sedikit. Mbak. Salah satunya juga itu loh Mbak. Aku juga jadi penggemar drakor sekarang. Aku yang belum Oke. belum tahu apa nikmatnya Belum drakor tahu. tuh, aku belum tahu. Nggak apa-apa aku juga bukan yang apa ikutin serial gitu jadi kalau serialnya udah selesai aku baru nonton gitu Betul, karena aku ini juga aja Mbak. Nggak sabar soalnya Iya. nunggu satu minggu gitu. Nggak sabar. bukan tipe ya Oke. apa nih Mungkin kalau Asti? yang paling pertama yang satu hal sejak pandemi yang bikin aku cukup semangat gitu ya ketika menjalani hal itu adalah olahraga. Itu Nah, bahkan waktu aku di masa down Ya, ya, mbak-mbak dan teman-teman, aku benar-benar bilang sama teman-teman terdekatku gitu kayak, wah gila sih aku nggak punya hal lain yang bisa aku lakukan dengan enjoy selain olahraga. Benar-benar itu. Walaupun memang aku dulu sebelum pandemi ya pernah ya lumayan sih olahraga gitu ya workout kecil-kecilan gitu kan cuman nggak rutin banget gitu cuman begitu pandemi akhirnya karena aku kondisi fisiknya tidak sebagus orang-orang lain gitu ya nggak terlalu fit jadi itu yang bikin aku juga cukup takut dan akhirnya mencoba gimana caranya aku harus sesehat mungkin nggak boleh sampai drop kayak gitu dan akhirnya itu salah satu prioritasku saat itu sampai sekarang akhirnya aku goes gitu kan pertama awalnya benar-benar cuman goes di dalam rumah doang gitu kan pakai sepeda statis per hari itu pasti aku akan goes dan akhirnya lama-lama sampai akhirnya aku berani turun ke jalan segala macem dan ikut event-event dari apa namanya Pavali gitu yang bikin aku juga makin semangat gitu kan itu sih jadi aku memulai untuk awalnya memaksakan diri gitu ya memaksakan diri banget untuk bisa olahraga
walaupun males gitu, kan rasanya males banget dong setiap pagi harus bangun gitu kan untuk olahraga dulu. Kayak ya kita kan bisa gitu cuman rebahan doang, apalagi aku yang cuman mahasiswa gitu ya, mahasiswa semester akhir gitu, nggak ada apa-apa lagi. Kayak ya udahlah aku tiduran aja tiap hari kayak gitu. Cuman kayak untungnya karena badanku tidak sehat gitu. Jadi kalau aku tiduran terus, akhirnya aku harus Badan menanggung nggak sehat risiko pilek gitu. si untungnya. Iya, Oke. betul. Untungnya. Cowok banget ya. Karena kalau misalnya badan aku sehat-sehat ya Mbak, kayaknya aku juga nggak akan nyepeda gitu. Jadi semua semua apa kesulitan gitu, hal-hal yang negatif itu sebenarnya tuh pasti akan ada sesuatu yang positif kalau kita mau ngambil gitu kan. Dan akhirnya itu menjadi salah satu mood booster banget ya buat aku selama pandemi ini dan akhirnya sampai sekarang aku ketika nyepeda itu udah nggak ada beban sama sekali, bahkan ketika aku nggak nyepeda rasanya ada yang kurang banget tuh di hidup aku. Kayak 2 hari aja nggak nyepeda, nggak keluar sebentar aja. Itu rasanya aneh kayak gitu. Terus itu pertama gitu ya, olahraga. Yang aku juga sangat saranin teman-teman semuanya, ayo kita coba gerakan badan gitu ya. Dulu dulu awalnya nih Mbak, aku motivasi yang lumayan kuat sebenarnya mau nurunin berat badan gitu ya. Karena sebelum pandemi tuh aku naik tuh lumayan banyak banget gitu dari sebelum-sebelumnya. Cuman lama-lama aku menyadari ya banyak banget sih hal positif yang bisa aku dapat gitu ketika aku bisa olahraga dan akhirnya ngerubah mindset juga pelan-pelan gitu kan, bukan karena aku pengen kurus lagi gitu, tapi emang benar-benar pengen sehat kayak gitu. Terus hal lain yang aku benar-benar nggak pernah rasain sebelumnya adalah quality time di rumah sama adik-adikku Nah, karena ini akhirnya kita kumpul lagi, yang dibilang juga akhirnya tadi kita ya. Ya. iya, betul, heeh. Aku ngerasain banget dan bersyukur banget gitu. Pas banget orang tuaku itu lagi tugas di sekitar Jogja. Sebelumnya itu mereka entahlah melalang buana kemanapun gitu ya. Kira-kira sekarang mereka ada di sekitar sini dan kita berenam bisa kumpul di rumah Berkumpul. itu wah gila banget sih. Walaupun di samping itu banyak banget ya apa namanya percekcokan segala macem gitu. Yang kayak aku juga sering nangis gara-gara aduh kenapa sih begini banget gitu kan. Cuman hmm, ini juga nih yang aku mungkin pengen sharing ya, bahwa hal sekecil apapun itu tuh akan sangat berarti. Dan itu aku juga belajar banget. Kayak aku eh di rumah itu kerjaan aku Mbak, tahu nggak sih? Aku apa namanya nyuci piring, terus ngasih makan hewan-hewan piaraan, terus abis itu apalagi nyapu, ngepel gitu-gitu. Dan awal-awal aku tuh ngerasa kayak ya ampun Ti, hidupmu kenapa begini banget sih? Kamu mau ngapain coba kalau misalnya hidupmu begini doang? Aku bener-bener kayak gitu itu bikin aku lumayan frustrasi gitu ya. Karena kayak aku nggak bisa ngelakuin yang lain gitu loh rasanya. Cuman lama-lama akhirnya aku menyadari dan aku sadarnya tuh dari buku, Mbak. Mbak, gara-gara aku tuh suka baca buku ya. Dan akhirnya ketika aku down, aku tuh sering banget beli buku gitu yang akhirnya aku baca dan aku mendapatkan insight kayak hal sekecil apapun gitu ya kalau kamu lakuin untuk Tuhan gitu ya ya itu akan bermakna banyak kayak gitu itu tiba-tiba tuh langsung buat aku kayak iya Ti, kamu Wow. walaupun cuma nyuci piring gitu ya, ya itu tuh tetap akan bermakna di mata Tuhan gitu. Kalau misalnya kamu lakuin dengan ikhlas dan akhirnya itu benar-benar langsung bikin aku kayak, ya ya udah kamu nggak usah perlu merasa kamu nggak berguna, nggak perlu ngerasa bahwa hidupmu sekarang kok begini banget, enggak gitu loh. Asal semua kamu lakukan dengan ikhlas, ya ya udah itu akan tetap sama di mata Tuhan dan itu yang menguatkan aku banget gitu sih. Jadi kayak aku akhirnya sekarang di rumah lebih enjoy aja gitu buat menjalani hidup rumah tangga gitu ya, kayak bersih-bersih rumah kayak gitu-gitu. Rutinitas Yang ya. kayak oke lah, Hmm. it's okay kayak gitu sih salah satunya kayak gitu. Oke, wow. Ini banget ya. Jadi kayak kalau kita dengar tadi Asti cerita tuh kayak dia udah semacam mendapat pencerahan gitu ya atau hidayah gitu mungkin bisa dikatakan seperti itu karena dia sampai udah bisa menarik apa ya mengambil makna gitu. Oh dan Insight. insight ya bahasanya insight. Jadi kalau apa namanya tadi kita aduh banyak sekali hal-hal yang sebenarnya ini hikmahnya dari pandemi kok banyak sekali Asti sudah Iya. menemukan gitu ya Asti sudah menemukan kemudian tadi kalau dia menyinggung soal olahraga kalau ini tuh kayaknya memang erat kaitannya gitu ya
emosi dengan si kebutuhan diri gitu. Kalau aku juga pernah belajar gitu ya, maksudnya biasanya gitu kita emosinya itu kan banyak ya, beragam gitu, ada berbagai macam emosi. Nah, ketika si kebutuhan diri ini tidak terpenuhi, mungkin emosinya yang tadinya misalnya mungkin ada level-level gitu ya, bisa dibilang begitu, nanti DP mungkin yang akan menjelaskan gitu, yang biasanya bisa cuman 1 sampai 3, ini tuh bisa sampai 10 gitu, karena kebutuhan dirinya nggak terpenuhi. Nah, salah satunya kan tadi ya olahraga gitu. Kadang kita sering lupa, ternyata diingatkan lagi nih ketika di pandemi ini bahwa ternyata penting ya olahraga, selama ini aku nggak memenuhi kebutuhanku yang ini gitu misalnya. Atau tadi kaitannya sama kebutuhan diri. Terus kalau menurut aku ada satu hal lagi nih yang namanya ekspektasi gitu ya. Ekspektasi itu juga erat kaitannya kenapa kita mengalami emosi sih gitu. Kayak misalnya, ya itu tadi misalnya aku sebagai ibu ya, aku sebagai ibu, aku punya ekspektasi pas ketika anakku belajar di rumah dan diajarin dia langsung bisa gitu ya misalnya, atau ini gampang banget, kenapa sih kamu nggak ada gitu kan misalnya gitu, atau misalnya dalam hal pengaturan waktu gitu kan, maunya kita pagi itu udah, kalau bisa pagi dia ngerjain apa segala macam, terus kitanya udah punya jadwal sendiri apa segala macam, kalau bisa tuh semua sesuai dengan harapan kita. Nah, ketika si harapan ini tidak terpenuhi gitu ya, si ekspektasi ini tidak terpenuhi, kan jadinya ya udah emosi itu tadi gitu. Jadi aku mau tanya nih sama Dipe gitu ya, maksudnya sebagai psikolog gitu dan klien-klien juga, seberapa ini sih gitu, maksudnya seberapa penting sih sebenarnya kita memenuhi kebutuhan diri ini, kemudian mengelola ekspektasi, dan gimana caranya menyiasatinya gitu. Kadang kita suka lupa kan soalnya tentang itu ya, kayak kebutuhan diri yang tadi misalnya olahraga itu kan udah pasti ya, makan yang sehat aja atau tidur cukup aja itu kan juga sepele sebenarnya, tapi kenapa sih kita nggak Oke, gitu. kaitannya pemenuhan kebutuhan ya, sebenarnya pemenuhan kebutuhan kita, baik itu secara fisik maupun psikis, karena sebenarnya berolahraga aja itu bukan terkait hanya soal fisik gitu. Tapi ketika kita olahraga, secara tidak langsung kita mendapatkan kenyamanan. Dan kenyamanan inilah yang sebenarnya lebih penting kita dapatkan dibanding berapa kalori yang kita lepaskan, seperti itu. Ya kan? Jadi ngaruh ya, apa ngaruh namanya? sedikit ya. Sangat, Mbak. Kalau kita mau kembali lagi pada tadi pemaknaan kesehatan mental, ada beberapa tadi yang aku sebutkan gitu. Yang pertama, bagaimana kita bisa menggali potensi diri kita. Itu menjadi satu cara bagaimana kita bisa memanajemen atau mengolah emosi kita gitu. Kemudian bagaimana kita bisa tetap produktif. Bagaimana kita bisa menyadari kontribusi apa sih yang bisa kita lakukan. Nah, 3 hal ini tuh sebenarnya masuk dalam kebutuhan, Mbak. 3 hal ini tuh masuk dalam kebutuhan. Misalkan ya, kontribusi. Mbak Olin ini kontribusinya di Funlit Runners besar banget gitu. Ya kan? Saya yakin Mbak Olin itu secara tidak langsung, kalau tadi ngomong tentang ekspektasi, sekarang saya ngomongnya nggak ekspektasi. Mbak Olin tuh pasti punya target. Mau ngapain nih sama Funded Runners gitu. Dia cuma ekspektasi tapi pasti punya target gitu. Kemudian tetap produktif ya, tetap produktif. Setiap pagi Mbak Olin itu memenuhi target lari sekian, seperti itu. Ya kan? Ya ini dia tetap produktif gitu. Dan ini menjadi cara yang kedua untuk tetap bisa mengolah diri, mengolah emosi supaya tetap mendapatkan mental yang sehat. Kemudian menyadari potensinya. Mbak Olin berpotensi sekali untuk bisa gitu kan, untuk bisa membagi waktu di mana pagi dia bangun lalu dia akan lari sesuai dengan targetnya tadi, kemudian dia sampai rumah memasak, kemudian dia sampai selesai masak dia akan ngurus anak-anak dan lain sebagainya. Nah, secara tidak sadar sebenarnya kalau kita bisa menentukan kontribusi apa yang mau kita lakukan terhadap lingkungan kita, produktivitas seperti apa yang mau kita lakukan selama masa pandemi, kemudian potensi apa yang bisa kita kembangkan kita sebagai manusia supaya kita bisa fully function tadi, itu kita pasti akan hidup dalam zona yang waras. Seperti itu. Jadi sebenarnya nggak cuman
penting atau tidak penting kebutuhan itu tadi terpenuhi, Hmm. tetapi memang harus dipenuhi supaya kita bisa keluar dari zona penyesuaian diri yang gagal tadi menuju pada satu fase di mana kita sudah bisa berdamai dengan situasi saat ini gitu. Ayo Hmm. tentukan target. Target itu nggak harus sesuatu yang materi banget kok gitu. Hmm. Tentukan target setiap hari supaya kita itu mau doing something kayak gitu. Misalkan nih, oh aku target hari ini bisa ngepel satu rumahku. Ya kan itu target gitu kan untuk Asti misalkan. Ya, Hmm. mau tidak mau kita akan punya drive gitu kan. Dalam diri kita akan keluar dorongan untuk kita melakukan itu. Dan ketika kita sudah bisa melakukan itu, jangan lupa dong kasih apresiasi sama kita gitu. Oh, nah ini Oke, ketika kamu ya kan, apresiasi ketika kamu sudah apa ya? ya, Apresiasi ke diri sendiri pun bahkan sering lupa ya sebenarnya gitu. ya benar. Apalagi wanita. Wanita itu karena 24 jam pekerjaannya pun tidak selesai, terkadang dia lupa untuk memberikan apresiasi pada dirinya sendiri. Kalau laki-laki, saya rasa mereka lebih bisa. Karena mereka tidak banyak yang dipikirkan ya. Bukan berarti sangat berbeda antara laki-laki dan perempuan. Enggak, tapi memang pada hakikatnya begitu. Gitu kan. Jadi kalau kita memang sudah menentukan target, ayo kita lakukan. Nah kalau kita sudah oke, kita sudah deal, sudah sampai pada target itu, ya ayo kita berikan apresiasi pada diri kita. Misalkan nih, kalau misalkan Vanlit Runners gitu, oh aku bisa sekian, apa namanya, sekian Kilo. kilometer gitu, kan sekian kilo menyelesaikan, wah kita bisa beli kaosnya Vanlit Runners misalkan. Terus kalau udah bisa beli, bisa pakai, terus foto, bisa di post di Instagramnya Vanlit Runners. Nah ini juga target gitu. Ketika kita sudah bisa sampai di situ, ini akan jadi luar biasa banget buat kita, dan apresiasinya adalah eksistensialisme kita di dunia medsos ini akan semakin naik secara nggak sadar sebenarnya. Kan yang dibutuhkan orang tuh sekarang itu apa namanya, Itu penting kita ya, diakui oleh eksistensi. orang lain. Iya, iya diakui oleh orang lain. Ya sekarang siapa yang mau mengakui kita? Orang kita aja juga nggak ketemu dengan orang lain. Mau tidak mau kita mau minta teman-teman kita di dunia maya untuk bisa Untuk mengakui apa kita. ya? Iya, mengakui bahwa kita ada, kita masih hidup. Dan kalau kita masih mau diakui sebagai manusia yang hidup, ya ayo kita lakukan sesuatu, kita tentukan target-target kita setiap hari apa gitu. Hmm. Nggak usah yang tinggi-tinggi deh, target itu kan memang yang seharusnya realistis kita bisa capai gitu. Dan setiap kita punya target, kita punya dorongan untuk mencapai itu, saya yakin apa ya, badan kita, mental kita itu sedang bekerja secara optimal gitu. Oke, jadi ternyata ini ya penting ya target, makanya kenapa kemarin-kemarin kayak teman-teman di runners dan goers itu punya challenge gitu, sebenarnya itu juga Iya, yang iya. bikin gitu ya, karena kita Kita menjadi teralihkan gitu, Mbak. Kita nggak mikir tentang bagaimana hari ini aku mau marah sama anak-anakku gitu, tapi bagaimana aku mau menyelesaikan challenge itu gitu. At least ini bisa mengalihkan emosi negatif kita menuju kepada drive yang lebih positif. dan dan mungkin karena kita juga apa ya tertarik gitu ya, maksudnya kita tertarik pada suatu hal dan itu tuh bikin kita ya fokus ke hal itu. Kalau memang kita sebenarnya kalau misalnya kita nggak tertarik nih sama challenge itu ya nggak akan berusaha untuk mencapai itu juga kan sebenarnya. Jadi Iya. memang ya karena eh, bisa dikaitkan juga sama kesukaan kita sebenarnya apa, minat kita apa gitu ya. Mungkin bisa ke situ ya. Jadi ini bisa mengalihkan Hobi, iya ya. gitu ya sebenarnya. Kan aku melihat bahwa orang-orang tuh sekarang sudah banyak beralih kepada sport gitu ya. Hmm. Kemudian beralih ke tanam menanam, Yang beralih ke tadinya nggak apa pernah ya, namanya? Nggak yang nggak pernah pernah ya. itu kan makanya Heeh. jadi apa ya? Kadang kan orang juga bertanya, ini nih memang apa ya sudah ada kesadaran untuk hidup sehat atau ya cuman sekedar ikut tren misalnya gitu kan Ya, dari ya. awal kan jadi banyak yang bersepeda apa segala macam, tapi ya kita melihat sisi positifnya gitu ya sebenarnya, karena ya ini bagus lah, jadi banyak yang olahraga yang tadinya nggak pernah lari jadi lari gitu, yang tadi kayak Ya. asli terus jadi wes apa segala macam. Oke, ini nggak Aku ada pun yang kena hujatan loh, Mbak. kenapa tuh? Jadi karena apa namanya, aku yang nggak pernah, bukan tidak pernah sebenarnya. Kalau olahraga itu memang dulu ketika aku
selesai kuliah ya itu memang masih senang ya olahraga gitu, kuliah juga masih senang olahraga. Tapi setelah bekerja itu kan menjadi tidak sangat menyenang, tidak suka banget sama olahraga Mm-mm. gitulah. Apa ya, menurut aku olahraga itu wasting time banget, membuat badan capek. Terus Mm-mm. habis itu aku nggak bisa ngerjain pekerjaanku nggak Mm-mm. rampung, intinya gitulah, Mm. pekerjaanku nggak selesai. Pandemi ini membuat Nah, aku menjadi berpikir lain gitu. Berpikir mm. lainnya begini, bukan karena ada challenge dan lain sebagainya, bukan karena ada apa namanya banyak teman yang ngepost bahwa oh ini sudah mulai olahraga kok kamu belum olahraga gitu, enggak. Tapi di kantorku Mbak, liftnya itu dimatiin selama pandemi karena kan kalau di dalam lift itu kan akan ini ya Ya, deket-deketan sama orangnya uh-uh. dan semua diarahkan untuk naik tangga Mbak. Ketika naik tangga, ruanganku ada Berasa. di paling atas, Mbak. Berasa banget naik tangga pakai masker. Bayangin dong, engap, Hmm. Mbak, engap Ya. seengap-engapnya. Akhirnya, aku menentukan target bahwa aku harus bisa mengurangi keengapanku ini. Tapi piye Hmm. carane gitu. Cara Yang iya, akhirnya aku berpikir, aku sampai beli sepeda. Aku sudah apa goes, sudah goes. Ternyata aku tidak menyukai goes ini. Menurut aku hmm. goes tuh nggak menyenangkan gitu. Hmm. Terus habis itu Ya, ya. aku mencoba untuk Olahraga berenang. juga Tapi kok cocok-cocokan ya, olahraga itu kan sebenarnya. bener, iya. Berenang kok aku harus nyari tempat yang aman. Aku harus Hmm. keluar Ribet. dari rumah lalu ke tempat berenang gitu kan. Kok ya ribet banget ya, nek nggak pagi sore, nek nggak pagi sore. Terus akhirnya kenapa aku nggak balik lagi jalan kaki kayak dulu Hmm. gitu. Dulu Hmm. itu kan emang senang banget jalan kaki gitu setiap pagi. Ya udah itu tak lakoni. Ternyata ya sekarang nggak Itu. ngap lagi gitu, udah biasa gitu. Saking udah biasanya jalan kaki, naik juga udah biasa. Nah inilah yang kita sebut sebagai bukan hanya soal pemenuhan kebutuhan, Hmm. tetapi ketika kita juga bisa open minded dengan situasi yang sekarang, itu pun kita akan menjadi berubah lebih baik kok. Hmm. Kita menjadi lebih bisa menghargai orang lain, bukan hanya nyinyir ya. Misalkan gini, Mbak Olin ki kurang kerjaan, pagi-pagi udah lari kayak nggak ada kerjaan lain aja, kan nyinyir ya. Cuman kalau kita udah ngerasain jadi, Hmm. wah asik banget nih dia Hmm. pagi-pagi bisa lari. Aku pagi-pagi bisa ngapain ya? Oh aku bisa jalan kaki. Hmm. Mbak Olin bisa menikmati pemandangan pagi, embun pagi, sejuknya udara pagi. Oh aku juga bisa nih ternyata. Dan ini anugerah banget gitu. Jadi bukan hanya soal kebutuhan, tetapi memang hal lain yang kita tidak dapatkan itu harus kita buat menjadi target ya supaya Hmm. kita bisa lebih bersyukur lagi Hmm. gitu, lebih bisa menerima lagi dengan ikhlas, lebih bisa berpikir terbuka terhadap situasi sehingga kita bisa toleran dengan Si zona yang emosi tidak ini ya. nyaman. Ya. Iya betul. Karena ketika kita sudah bisa menerima gitu ya, maksudnya menerima kondisi, kita juga bisa jadi mengelola si emosi ini ya sebenarnya gitu tanpa kita sadari. Oke, ini Mungkin Asti masih ingat dengan coping stress. Iya, ingat. Ya. Jadi coping stressnya Asti apa nih gitu. Kalau coping stressnya Hmm. Mbak Olin tuh aku tahu banget selain lari dia suka nyanyi dan suka minum cemilan. Jangan disebutkan di sini pemirsa. Enggak. Ya, tentang coping stress. Jadi setiap orang punya kayak cara tersendiri gitu ya. Sebenarnya ini cari-cari Betul. gitu. Aku tuh ya bisa kira-kira aku tuh kalau bisa rilis stres ini tuh dengan cara apa sih gitu, dan nggak bisa pakai cara si ini ya, aku nggak bisa kalau kayak dia gitu. Iya, Dia iya. sukanya sendiri, aku nggak bisa. Oke, ini nih ada yang bertanya ya, kita sambil jawab. Ada yang bertanya, seberapa besar pengaruh sosmed dan berita-berita hoax terkait pandemi gitu ya pada kondisi emosional seseorang. Nah, jika ada pengaruhnya, apa sih yang harus kita lakukan? Ini di awal-awal gini, ini banyak banget ya gitu ya. Mesti ada berita-berita yang tentang COVID yang kita tuh kan nggak tahu ya sebenarnya dari awal ini COVID ini apa sih, barang apa sih gitu, dan kita belum Gak ketok ya Mbak. Ya, dan nggak ada manual booknya gitu, dan pas ketika di awal-awal adalah kondisi yang paling banyak itu khawatir gitu kan, sebenarnya maksudnya emosi yang dirasakan adalah khawatir, kemudian takut gitu, takut berbagai hal, karena ada banyak sekali dampak yang akhirnya
orang, ada juga yang sampai akhirnya tidak bekerja karena pandemi misalnya itu. Jadi ketakutan-ketakutan selain hanya karena kondisi fisik aja gitu ya, bukan karena aku takut kena COVID, bukan itu aja, tapi ketakutannya tuh banyak gitu, kekhawatirannya banyak. Banyak. Apalagi sosmed gitu ya, terus udah sedemikian rupa gitu berita-beritanya. Nah ini berapa besar pengaruhnya? Mungkin kalau dari Asti dulu aja kali ya, dari Asti cerita dulu kalau pengalamannya Asti kayak gitu, pengaruh Iya. sosmed. Kalau aku ngaruh banget, cuman mungkin kalau dihubungkan dengan COVID gitu ya, mungkin aku belum terlalu relate gitu ya Mbak, karena posisinya aku sekarang masih ada orang tua, dua-duanya masih kerja gitu kan. Jadi mungkin banyak hal yang orang-orang lain mungkin rasakan itu sebagai ancaman gitu, cuman aku sendiri belum gitu, belum benar-benar ngerasain banget itu sebagai ancaman. Paling juga mentok-mentoknya lebih ke ini sih, di usia-usia aku kan usia-usia suka mencari jati diri kayak banding-bandingin sama orang, kok dia sekarang udah nikah, kok dia sekarang udah lulus kayak gitu-gitu. Jadi paling masalah-masalahnya berkutatnya masih di situ gitu kan kalau kaitannya dengan sosmed gitu. Terus karena kalau misalnya berkaitan dengan COVID gitu, paling mentok-mentok akhirnya yang aku lakukan adalah ya udah akhirnya memilih jalan yang teraman gitu kan, benar-benar nggak usah ketemu siapapun gitu karena toh Di rumah aja nggak gitu ya. karena toh dengan tidak ketemu siapapun istilahnya aku masih bisa makan kok, jadi makanya kenapa mungkin belum terlalu relate gitu kan dengan banyak ancaman yang seperti mungkin mbak-mbak rasakan kayak gitu sih, paling kalau dari aku lebih ke situ sih mbak. Walaupun ya maksudnya banyak sekali berita-berita yang banyak Iya. ya, tapi kalau Asti sendiri masih merasa ya masih dalam situasi yang aku masih merasa nyaman gitu ya, belum ada nggak terlalu kayak, iya karena akhirnya cuma memilih ya udah paling aman aku di rumah aja nggak usah ketemu siapapun kayak gitu. ya ikutin aja gitu, maksudnya ikutin Iya, kayak ikutin. sekarang kita punya protokol kesehatan yang harus Iya, betul. dijalani gitu ya. Karena kalau aku sendiri ya sama teman-temanku sih gitu, maksudnya banyak sekali yang bercerita yaitu kekhawatiran yang karena kondisi-kondisi yang akhirnya misalnya keluarganya juga ada yang positif apa segala macam, itu kekhawatiran ini yang mendominasi apalagi di awal-awal bulan-bulan awal gitu ya. Sekarang juga sebenarnya malah apa sih angka COVID-nya Makin juga tinggi ya. tapi sebenarnya sudah, kalau aku lihat sih justru kekhawatirannya itu malah menurun gitu ya. Nah ini seberapa besar sih pengaruhnya dan gimana sih gitu kalau dari segi psikologi gimana nih Dipe? Oke, kalau pengaruhnya tentu ya berpengaruh ya Mbak ya. Namanya sosmed itu akan hal yang dekat dengan kita sekali gitu. Sekarang sosmed itu pengganti lingkungan sosial kita. Ya, sosmed yang biasanya kita kayak misalkan lihat dunia luar itu secara langsung, sekarang kita lihat dunia luar itu ya dari sosmed gitu. Yang biasanya kita menyapa teman kita secara langsung juga, kita sekarang sapa teman kita melalui sosmed. Kalau tentang pengaruh pasti pengaruh banget, tetapi ada pengaruh positif dan pasti ada pengaruh negatif. Nah, sekarang kita akan menguatkan yang mana? Kita mau menguat ke arah positif atau kita mau menguat ke arah negatif? Jujur kalau saya sejauh ini merasa aman dengan sosmed. Justru pengaruhnya adalah positif buat saya, gitu. Artinya, saya bukan tipe orang yang oh ada berita begini nih terus heboh gitu. Saya bukan tipe orang seperti itu. Kalau ada berita, oh ya, ada berita yang lain lagi nggak? Berita pembandingnya apa nih? Misalkan dari sumber yang lain ada nggak? Misalkan seperti itu. Oke banget sih kalau bisa seperti ini. Tapi karena yang banyak itu adalah aku melihat fenomenanya di orang tua gitu ya, misalnya bapak ibu gitu. Nah itu nggak satu berita yang apa misalnya gitu langsung gitu ya, apalagi itu tersebar di WhatsApp itu group. bikin drop banget kan ya. Itu bikin drop banget. Aku Ini juga punya gitu kan, ini bener apa nggak sih kita nggak tahu sebenarnya. Iya. Kalau aku lebih ke begini Mbak, COVID itu kan kita nggak lihat, dia nempel di siapa aja itu kita tuh nggak tahu gitu. Ya memang kita mesti preventif ya, tetap edukasi ke orang tua ya atau ke teman-teman gitu. Kalau ada berita seperti itu ya pakailah untukmu sendiri.
apa yang harus kamu lakukan dengan berita itu gitu. Tidak perlu lalu menyebarkan lebih lagi. Karena kita belum tahu kebenarannya seperti apa. Kayak gitu. Seperti Mbak Olin, ada orang tua, saya juga gitu. Mama saya tuh kalau di WA grup udah mulai muncul, dia ini ternyata begini, 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 begini Ya, gitu. Terus jadi heboh, jadi panik, ya kan? Kalau udah panik, anakku ikut panik, Mbak. Anakku ikut panik. Terus pada akhirnya aku tuh cuman guyu, mesem gitu doang. Terus nanti tuh mereka gini, pasti kamu nggak percaya. Bukan tidak percaya. Terus kalau heboh begitu tuh menyelesaikan masalah atau enggak gitu loh. Terus kalau udah cemas begitu itu, menjadi apa kita itu? Ya sekarang kita cari ini solusinya, kita mau ngapain gitu. Kalau emang kita mau preventif ya kita nggak usah kemana-mana, kita di rumah iya. aja gitu. Tapi ya itu tadi, kan aku bekerja, aku tidak bisa bekerja hanya dari rumah gitu. Aku harus bolak-balik, aku saat ini pun aku masih ada di Slawi. Besok aku harus pulang ke Semarang, habis itu ke Jogja lagi. Ya satu-satunya jalan ketika aku mau pulang, ketika aku mau masuk rumah, aku harus swab dulu. Ya kan mau nggak mau ada yang harus dikorbankan. Nah, ketika kita kita menghadapi situasi yang seperti ini, aku lebih banyak pada edukasi sih. Jadi Iya. apa ya namanya? Semakin sering kita mencoba untuk bereaksi terhadap ketakutan kita, justru itu tuh akan semakin kuat. Gitu. Kenapa? Karena secara tidak langsung kita memberikan perhatian lebih Pada pada si itu ya. kecemasan itu. Iya, iya. Makanya ayo mencoba untuk kita bisa mengelola medsos itu dengan baik. Artinya Kan sekarang itu medsos itu kan menjadi nyawa kita toh. makanya ada yang sampai gini sih. Maksudnya aku ini deh apa ya, menerapkan kayak puasa medsos gitu. Jadi sama sekali misalnya dia membatasi atau bahkan ada yang udah deh aku uninstall nih semua IG, nggak usah punya IG, Facebook apa. Ya oke, itu di satu sisi mungkin itu cara gitu. Tapi balik lagi kalau kata adik tadi, kalau kita sendiri tidak punya apa ya, kitanya sendiri merasa bahwa tetap memberikan fokus pada si kepanikan ini, ya percuma mau puasa medsos Percuma. apa. Iya. Nah, jadi sebenarnya balik lagi ke kita juga sih ya gitu. Jadi Kepengelolaan kita lagi. bagaimana? Iya, betul. Karena kayak semua tuh pasti punya dua sisi mata uang gitu ya. Kita kan butuh ya sosmed gitu. Apalagi kalau kayak aku ya semua kerjaannya di situ gitu. Gimana bisa nggak pegang handphone sama sekali, itu kan nggak mungkin gitu kan. Betul. Jadi Iya. kalau kita mau puasa ya oke, misalnya kita membatasi di waktu-waktu tertentu ya itu baik gitu. Tapi balik lagi kalau kita nggak punya kayak kebiasaan-kebiasaan bagaimana bermedsos yang baik juga kita nggak punya, ya percuma aja gitu kan. Nanti juga akan seperti itu kan sebenarnya gitu. Gitu. Ya, jadi ya kalau tadi bisa dari pertanyaannya kita bisa lihat ya pengaruhnya memang besar gitu, dan Besar. Iya. gimana cara mengantisipasinya ya balik lagi ke kita sendiri gitu ya. Maksudnya Kita sendiri, harus betul. gimana, atau ya kalau memang ada yang perlu kayak tadi puasa medsos dirasa itu perlu ya silahkan, tapi kita perbaiki dulu kayak budayanya, atau misalnya kayak kebiasaan-kebiasaan bermedsos itu yang baik apa, itu juga mungkin itu dulu yang perlu diperbaiki gitu kan sebenarnya. Kalau kita aja Boleh. ngelihat berita langsung, misalnya berita tadi yang belum tahu kebenarannya kita langsung percaya, ya berarti memang gampang sekali untuk dipengaruhi sih. Percaya, iya betul. Lebih ke targetnya toh Mbak. Misalkan begini, kamu puasa medsos tuh targetnya apa? Gitu. Tujuannya Ya, apa ya? Tujuannya apa? Ya. Targetnya apa? Apakah target itu efektif untuk dirimu atau enggak? Gitu. Kalau nggak efektif ya nggak usah dilakukan gitu. Ngapain? Percuma aja kita. Yang ada malah nyolong-nyolong, nggak buka medsosnya, IG-nya kita sendiri, tapi kita nanya Buka orang lain. dia update status apa. Nah, misalkan kayak gitu. Ya kan, nanya ke orang lain gitu. Maunya banget puasa, gitu. Maunya puasa tapi kita tetap kepo gitu ya maksudnya. Jadi percuma aja. Percuma. Jadi ya maksudnya caranya seperti apa, kembali lagi ke kita gitu ya. Maksudnya apa sih yang memang sesuai sama kita gitu, yang harus kita lakukan, yang kita percaya bahwa itu akan baik untuk kita, ya sudah itu yang dilakukan. Betul. Oke. Ada yang mau bertanya lagi nggak nih?
kita sudah 1 jam, ternyata nggak berasa Nggak ya, gitu. kerasa ya. Iya, Nggak berasa. Iya, karena kalau apa ya, ngomongin tentang emosi tuh banyak banget sih ininya gitu. Karena aku sendiri yang tadinya gitu ya, kalau ini sedikit cerita gitu, tadinya nggak pernah merasakan apa ya, emosi-emosi yang intens karena berkaitan sama dunia virtual gitu misalnya ya, kayak eh, gimana sih ternyata aku harus kalau misalnya kebiasaan-kebiasaan di misalnya pakai Zoom gitu ya, misalnya aku harus ngasih pelatihan misalnya di Zoom itu, kok ternyata banyak sekali penyesuaiannya ya, banyak sekali hal-hal yang ya kita misalnya nggak ada persiapan, panik atau apa, dan semuanya jadi tergantung sama sinyal gitu, misalnya yang tadinya kita nggak ya benar bisa mahal kayak gitu. Bahkan mungkin tahun kemarinnya itu kita nggak, bahkan nggak kepikir Zoom itu apa sih gitu kan, banget. pakai Zoom. Aku tuh Sekarang anti banget loh online. nah kan sekarang semuanya online gitu, dan ya seperti itu. Terus kalau terus ini ya, kayak tadi sekilas misalnya tentang kayak olahraga gitu, olahraga aku tadinya olahraga itu yang memang bareng-bareng gitu sama orang banyak gitu ya, karena aku kan ikut Zumba gitu ya, maksudnya di sanggar gitu yang bareng-bareng. Dan akhirnya pada situasi yang aku nggak bisa nih, harus sendiri, apa nih aku harus olahraga yang sendiri tuh apa gitu. Nah itu. Terus ada lagi yang kalau terkait sama kebutuhan diri, aku jadi tidurnya lebih malam. Ini jangan ditiru ya pemirsa. Jadi tidurnya lebih malam karena aku merasa butuh waktu sama diriku sendiri gitu ya. Kalau aku kan tadi aku cerita, biasanya kan ada waktu-waktu di mana aku tuh nggak ada sama anak-anak gitu ya. Sekarang 24 jam sama anak-anak. Bahkan kalau ketika misalnya suamiku di rumah juga aku 24 jam gitu ya. Nggak ada waktu yang ini aku doang nih, yang hanya aku aja gitu, aku sama diriku. Jadi kenapa akhirnya sampai malam gitu, tidur lebih malam, karena ada waktu-waktu di mana oh ini tuh waktu sama diriku gitu. Jadi aku kalau aku tetap merasa perlu, ya ini mungkin kalau orang lain mungkin punya cara sendiri gitu ya, misalnya oh nyolong, bukan nyolong ya, apa, menyediakan waktu untuk me time tuh di mana gitu, disempatkannya di mana gitu. Kalau aku mungkin ya itu tidurnya lebih malam, tapi ya nggak malam-malam banget, yang paginya masih bisa olahraga misalnya kayak gitu. Itu memang benar-benar itu kalau buat aku ini penting banget gitu. Jadi di masa pandemi itu yang aku nggak boleh lupa. Jadi aku harus menyediakan waktu untuk Me time. yang di 24 jam ini, aku benar-benar aku sendiri, aku dan diriku gitu. Itu kalau aku jadi itu yang aku bisa semacam apa ya, ini nih kuncinya untuk aku bisa berdamai dengan ya mungkin aku merasakan yang seharian itu emosi ngadepin apa, atau aku emosi dengan misalnya kondisi rumah apa segala macam, aku punya ininya gitu ya, punya cara yang sering dikatakan oleh teman-teman psikolog itu apa ya, stress rilis gitu ya, stress rilis gitu semacam itu. Rilis stres ya. Oke. Nah, oke banget sih ketika tadi Mbak Olin mengatakan gitu, aku jadi ingat gitu bahwa mungkin kalau teman-teman saat ini masih bingung harus bagaimana, mungkin saat ini teman-teman harus mulai dari self love dulu ya, mencintai dirimu sendiri dengan menerima seutuhnya apa yang kamu miliki saat ini gitu. Setelah itu nanti kamu akan bisa menerima hal-hal lain di luar kamu. Kemudian ketika kita sudah bisa mencintai diri kita sendiri, kayak tadi kita kasih diri kita me time, diri kita itu seperti apa, termasuk mengenali karakter kita ya. Mbak Ol ini kayaknya udah paham banget dirinya, sehingga bisa memposisikan ini itu harus kapan sih aku lakukan, aku tuh situasi seperti ini harus ngapain sih. Nah itu juga penting banget. Ada kok orang yang memang belum betul-betul paham siapa dirinya. Nah ini akan susah banget untuk bisa cari coping gitu kan. Aku mau mengarah kemana lah, aku aja belum kenal siapa diriku gitu kan. Nah, bagi teman-teman yang mengalami hal seperti ini mungkin bisa langsung cari ini kali ya, bantuan profesional. Karena biasanya mengenali diri itu kalau tidak diarahkan, yang ada kita akan hanya stuck di posisi nol. Jadi hanya akan bertanya, iya nggak sih? Apa iya sih? Masa aku begitu? Nah, seperti itu. Jadi kita perlu arahan orang lain gitu. Nggak yakin gitu ya, nggak yakin sama Betul. apa namanya, dirinya gitu ya, nggak yakin. Aku nih sebenarnya gimana sih? Aku sebenarnya apa itu ya? Itu jadi berkepanjangan sih sebenarnya kalau tidak dibantu gitu ya sebenarnya ya. Itu jadi butuh konsultasi gitu ya.
Ini nih Mbak, nggak ini ada tadi ada yang komen, apa namanya? Wah, pertanyaanku urung dibacakan. Apa ya? ini. Ini tuh tadi dia bertanya kenapa kita cantik-cantik semua. Oh, salah ya. Oh, Jadi nggak aku baca. sorry. Nggak ada. Soalnya kita perempuan. Nah, jadi ya gimana ya? Ini nih ada pertanyaan, bagaimana menerima sesuatu derita yang biasanya negatif? Derita, ini derita apa ya? Berita kali ya. Ini ini gimana ya? Guyun. Oh, ini yang bertanya, ini maksudnya menerima sesuatu, ini derita apa berita sih? Derita lah ya mesti negatif tuh. Dan derita tuh ya mesti negatif, ya bener ya. Derita. Ini gimana kita mau menjawabnya nih? Oke, ini pertanyaan. Bagaimana kalau itu memang derita, berarti kan bagaimana caranya menerima derita yang itu udah pasti negatif untuk diri kita. Mungkin begitu ya. Ya berarti kita harus menyelami lagi. Oh, derita dalam berita. Gimana sih maksudnya? Bukan, ini orang lain lagi. Sorry. Ya, Satu bagaimana derita. kita bisa menyelami setiap peristiwa atau setiap Penderitaan. momen yang kita alami. Iya. Kita ngomong itu derita karena balik lagi. Kita fokus hanya pada hal-hal yang negatif aja. Tapi kalau kita ngomong itu berkat, sesulit apapun pasti kita akan tetap bersyukur dengan itu. Iya. Gitu. Jadi lebih ke afirmasi aja ke diri kita. Bagaimana kita mengafirmasi diri kita supaya kita bisa Balik tetap lagi penerimaan. stay positif. Ya, walaupun itu memang susah sih ya, maksudnya ketika hal yang negatif terus kok tiba-tiba mau dijadikan positif itu kan memang butuh proses gitu, dan itu setiap orang punya waktunya sih kalau aku bilang ya, waktunya sendiri-sendiri. Oke. Mulai dari momen-momen kecil sih sebenarnya bisa. Oke, Asti ada yang mau ditambahin nggak tentang derita? Deritanya apa sih? Derita. Ya overall bener sih, sama gitu ya. Maksudnya ya pada akhirnya suatu apa sih? Aku juga sering baca gitu kan. Suatu peristiwa gitu. Itu sebenarnya kan sifatnya netral gitu. Ya bener nggak ya Mbak Dipe? Jadi suatu peristiwa itu pasti netral. Cuman kan respon kita aja gitu loh. Kita mau teoritis banget nih, teoritis. semoga bener gitu ya. Tinggal respon Soalnya dia kita. suka baca. Iya betul juga. Tinggal respon Jadi kita Asti mau itu merespon positif atau based on negatif. apa yang dia baca, ya. Betul Mbak. Masuk banget ya. Aku tapi bener ya Mbak, kalau ditanya soal coping stress gitu. Aku sekarang akhirnya tuh menemukan lagi gitu gairah dalam membaca. Aku terakhir baca yang dalam banget ya, itu waktu aku SMA terakhir. Setelah itu aku baca kayak baca lalu aja gitu loh ya, karena emang aku harus baca buku sih kayak gitu. Baru ketika pandemi ini akhirnya aku kayak aduh apa ya, aku cerita sama orang kok kayak belum lepas gitu kan, dan akhirnya suatu ketika ya nggak tahu ya, jalan Tuhan aja gitu, alam menemukan sendiri jalannya dan akhirnya mengarahkan aku ke buku, dan aku jadi kayak oke lah, besok kalau aku lagi stres atau gimana gitu ya udah cari buku random aja, ntar juga pasti akan dapat inspirasi kayak gitu. Coping. Akhirnya balik lagi ya. Ini ada pertanyaan nih, aduh susah banget pertanyaannya. Bagaimana memaknai hidup ketika orang tidak paham psikologi kognitif? Aduh, tolong jangan. Mana sih? Aku kok nggak ada sih. Ini aja nih muncul. Bagaimana memaknai hidup ketika orang tidak paham psikologi kognitif? Psikologi kognitif itu apa, Dipe? Tolong dijelaskan. Berat ya. Memahami tentang hidup kita itu memaknai pakai teorinya sih, memaknai apa yang terjadi dalam hidup kita itu nggak perlu pakai psikologi kognitif kok. Nggak perlu juga pakai behaviorist, nggak perlu juga pakai teori-teori yang lain. Cukup ini harus baca buku. Cukup apakah kita siap dan merasa bahwa kita mampu, mantap untuk melangkah atau enggak. Itu aja. Jadi kalau menurut saya, kalau teori itu biarkan itu menjadi porsinya para mereka pembelajar, gitu ya. Tentang kita sebagai seorang awam, ya
menyikapi apa yang terjadi pada hidup kita itu sesuai dengan kapasitas kita saja gitu. Kapasitas kita itu apa sih? Kita itu kan manusia yang diciptakan dengan kapasitas kecerdasan masing-masing. Kita diciptakan dengan satu paket dengan kepribadian kita. Kita diciptakan dengan potensi-potensi yang Tuhan sudah berikan dan itu pasti pas dengan kita gitu. Untuk menyikapi itu ya apa yang kita punya, ayo kita pakai gitu. Kalau kecerdasan kita ada di rata-rata, itu sudah secara otomatis kita akan menyikapi dengan rata-rata. Kalau kecerdasan kita itu oke, ya pasti kita akan menyikapi itu dengan lebih oke. Logikanya begitu ya. Tapi kalau kecerdasannya oke, menyikapinya tidak oke, ya ini harus tanda tanya. Lalu di asesmen gitu ya. Ada apa nih orang ini ada apa gitu ya. Nah, jadi nggak perlu pakai psikologi kognitif ya menurutku. Nyatanya orang-orang yang tidak belajar tentang psikologi pun mereka mampu kok menyelesaikan persoalan-persoalan mereka secara mandiri. Oke. Jadi balik lagi ke diri kita masing-masing gitu ya, sebenarnya jawabannya sudah ada, tidak kok malah perlu. mumet nek sinau teori-teori barang. Ini tolong dong, bagaimana menghubungkan sisi psikologis dengan kognitif? Tolong ya, jangan di sini ya. Ini di sini cuma mau ngobrol-ngobrol, bukan mau mau sharing aja. Oke. Habis berapa SKS kita? Kita pasti punya 10 menit ya mungkin. Ini ada lagi yang nanya. Kui jenenge mikir tuh. Jenenge mikir. Ya iya, kita kan manusia ya mesti mikir. Tapi kalau psikologi kognitif itu kan ranahnya mesti teori. Tapi ini tadi tuh Prof loh. Jangan dibantah aneh. Prof terus mesti bener ketoke. Udah biarin aja, kita kan mau sharing aja. Bener. Nah, ini ada lagi nih. Ini nggak tahu dia bertanya atau bagaimana ya. Jadi, kalau ada pemancing tidak segera mendapatkan ikan saat memancing, apakah dia harus mengubah arah joran atau tetap menunggu sampai ada kabar bahagia? Atau pulang dan coba lagi besok? Duh, ini pertanyaannya balik lagi. Kamu mau yang kita targetnya akan seperti apa? Kita akan mau bagaimana? Pasti jawabannya asli jawabannya beda lah. Iya, kalau aku mancing nggak dapet ya pulang, ngapain? Nggak usah mancing, kita beli aja di pasar, bisa beli milih aja di pasar. Nah, udah langsung masak. Nah, perlu saya digoreng ke sisan ya toh Mbak? Tinggal makan ya Mbak. Pas dibumbu nih, kok jadi yang tinggal makan. Sama topiknya ya. Mbok banget. Ibu-ibu banget. Oke, jadi terakhir sebelum kita menutup ini, apa sih yang ya bisa dibilang inilah ya tips gitu, atau mungkin kalau kita bisa mengatakan kepada semua teman-teman yang merasa bahwa pandemi ini berat gitu, aku merasakan emosi yang sangat intens dari pandemi ini, kemudian aku banyak sekali merasakan tantangan, atau mungkin bahkan sampai sekarang mereka belum, kalau tadi aku sudah bangkit gitu ya, Asti sudah aku sudah bangkit, apa sih yang bisa dikatakan kepada teman-teman gitu ya, atau semua yang menyimak gitu, apa yang mau kalian katakan ke mereka? Oke. Life must go on. Life must go on. Oke, kalau Asti gimana? Asti aja tuh yang sering baca quote-nya pasti banyak. Waduh. Tahu aja Mbak, baru mau aku kasih loh. Nah, kasih. Ya, quote. Tapi bener ya, ini adalah buku pertama akhirnya setelah sekian tahun yang aku baca bener-bener. Judulnya Filosofi Teras. Mbak udah ada yang pernah dengar belum? Wah, itu benar-benar ngubah aku banget sih selama pandemi ini gitu. Karena ya walaupun banyak ya pola pikir yang aku udah tahu sih sebelumnya, iya aku mudeng gitu. Cuman ketika baca buku itu akhirnya jadi lebih lebih bisa, entah gimana caranya karena aku membaca dengan dalam gitu ya. Akhirnya ngerubah pelan-pelan gitu mindsetnya, dan akhirnya berubahnya sampai ke perilaku gitu, bisa benar-benar sampai aku bisa berubah banget dari yang dulu, bahwa ini yang paling aku ingat.
ada dua hal gitu ya di dunia ini yang bisa kita kendalikan sama yang nggak bisa. Jadi ketika kita mau jadi orang yang istilahnya bahagia gitu ya, ya udah fokus aja dengan hal-hal yang bisa kita kendalikan. Kalau udah nggak bisa kita kendalikan, terus ngapain kita ambil pusing kayak gitu kan? Dan itu bener-bener ngebuat aku kayak, ya, ya juga Dalam, sih ya. dalam banget. Iya, jadi akhirnya dan apa namanya kayak misalnya aku tuh sebel karena adekku, ih kok dia nggak bisa-bisa gitu kan? Ya udah, porsimu cuman bisa pada kamu berusaha keras aja ngajarin dia Ngajarin. semaksimal mungkin. Udah, sisanya kayak ya udah kamu nggak bisa apa-apa. Itu hal kecil yang kayak ya betul juga sih. Dan itu aku terapkan ke banyak hal gitu di kehidupan di rumah gitu dan akhirnya aku bisa jauh lebih apa ya emosinya jauh lebih stabil ya dibanding yang dulu jauh banget kayak gitu sih mungkin kalau dari aku ke situ dan akhirnya ujung-ujungnya balik lagi ke penerimaan kayak gitu pada akhirnya kan penerimaan bahwa ada yang bisa kita kendalikan dan tidak gitu sih mbak-mbak dan teman-teman. Ini sebenarnya dalam banget ya kalau bisa dikaitkan dengan tadi misalnya yang kayak sosmed, kemudian berita-berita hoax gitu. Ya balik lagi Iya, itu betul. kira-kira yang kita baca itu misalnya suatu berita itu sesuatu yang bisa kita kendalikan nggak sih gitu kayak misalnya apa ya angka COVID gitu misalnya itu bisa kita kendalikan nggak ya? Kan nggak itu bahkan jauh di luar kendalinya kita gitu kan sebenarnya. Jadi ya emang fokus aja pada sesuatu yang memang benar itu sesuatu yang bisa dikendalikan gitu ya. Jadi apa sih yang bisa kita kendalikan? Kalau aku misalnya bisa mengendalikan yang aku bisa kendalikan adalah reaksiku misalnya ketika melihat anakku diajarin nggak bisa-bisa gitu. Ya itu yang aku bisa kendalikan bukan reaksinya dia gitu kan sebenarnya. Iya, betul. Mesti guyu toh. Mesti ndelok komen sing terakhir. Aku juga loh Mas, gampang ngantukan loh. Dan udah bobo berdua lah wis. Oke, jadi itu aja dulu gitu ya. Terima kasih buat Ipe dan Asti yang sudah menemani saya malam ini. Gitu. Oke, terima kasih Maulin, terima kasih Pak Fali. Ya, gitu. Karena kita nggak akan selesai sih ngomongin emosi ini pasti akan ada banyak sekali gitu ya hal-hal yang ini baru emosi, belum mood ya, belum mood ya. Beda lagi. Betul. Beda lagi, emosi sama mood itu berbeda ya kan. Episode selanjutnya. Jadi terima kasih teman-teman sudah bergabung dengan kita malam ini gitu ya ngobrol kita membicarakan tentang emosi dan hal-hal yang berkaitan sama emosi lalu bagaimana kita sebenarnya berdamai gitu ya ada banyak sekali cara ternyata berdamai dengan emosi dan semuanya kembali ke diri kita gitu ternyata semuanya harus kembali ke diri jadi kita tidak bisa melihat Asti atau Dipe tapi ya kalau saya ya all in gitu saya akan seperti apa mengatasi emosi saya yang saya rasakan ini gitu jadi, terima kasih dan semoga apa yang kita bagikan gitu ya malam ini bermanfaat untuk teman-teman semua sampai bertemu lagi di Hipa Fali Talks episode selanjutnya. Kalau teman-teman ada yang punya usulan gitu, aku pengen bahas tema ini dong, jangan yang ini misalnya, boleh silahkan kirim aja ke DM gitu ya, ditulis aja misalnya pengen tema apa atau materi apa atau mungkin punya usulan, tolong dong si Mas yang angkatan ini itu dia jadi narasumber gitu misalnya ya gitu atau dia punya kompetensi misalnya di bidang apa boleh gitu nanti kami akan mengundang sebagai narasumber atau mungkin kalau ada yang punya usulan hostnya harusnya ini nih kalau yang ini nih hostnya nggak menarik gitu dan lain sebagainya gitu jadi boleh silahkan diusulkan ke kami akan sangat sekali kalau ada masukan-masukan dari teman-teman jadi terima kasih dan selamat malam semuanya selamat melanjutkan kalau Dipa masih bekerja ya tadi ya masih di kantor aduh silakan selamat melanjutkan terus Asti juga silakan melanjutkan aktivitasnya kita bertemu lagi di kesempatan yang lain terima kasih semuanya selamat sehat selalu semuanya berkah dalam dadah diakhiri dengan tanda kemenangan Kristus gitu karena tadi sudah diawali dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus amin terima kasih semuanya selamat malam selamat malam